Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan dan keberkahannya. Sebelum pembelajaran saya mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Berdoa mulai. Pada video kali ini, khususnya anak-anakku di Madrasah Sanawiyah Biru Ulum Gedangan Sidoarjo kelas 9, kita akan membahas tentang cara membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tapi sebelumnya, apa itu fi'il anak-anak? Fi'il adalah kata kerja. Ketika kita melakukan sesuatu, maka dalam tata bahasa Arab itu disebut dengan fi'il. Fi'il ditinjau dari waktunya dibagi menjadi 3. Akan tetapi pada video kali ini saya akan membahas 2 fi'il saja, yakni fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il ini menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu seseorang berbicara. Contoh, dhahaba artinya adalah telah pergi. Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il ini menunjukkan kejadian pada waktu seseorang berbicara atau waktu sesudah seseorang itu berbicara. Contoh, yadhabu artinya adalah sedang pergi. Yang ketiga adalah fi'il amar atau yang disebut dengan fi'il perintah. Fi'il ini digunakan untuk melaksanakan perintah setelah waktu seseorang itu berbicara atau seseorang itu diperintahkan. Contoh, idhab artinya adalah pergilah. Berikutnya anak-anak, tanda-tanda fi'il madhi. Yang pertama, tanda-tanda dari fi'il madhi adalah fi'il madhi ini kemasukan tak fa'il atau huruf tak yang menunjukkan subjek atau pelaku. Contoh, katabat artinya saya telah menulis. Contoh yang kedua, katabati, kamu perempuan telah menulis. Yang kedua, tanda fi'il madhi juga kemasukan tak atau yang disebut dengan tak taknits sakinah. Huruf tak yang menunjukkan arti perempuan dan berharokat sukun. Contohnya, katabat artinya dia, seorang perempuan itu telah menulis. Berikutnya anak-anak, tanda-tanda fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari yang paling gampang ditemui adalah selalu diawali dengan huruf mudhari'ah. Apa itu huruf mudhari'ah? Alif, nun, ya, dan ta. Atau disingkat menjadi Anita agar mudah diingat anak-anak. Berikut rinciannya. Yang pertama, kemasukan awalan huruf hamzah. Seperti halnya contoh aktubu, artinya saya sedang atau akan menulis. Yang kedua, kemasukan awalan huruf nun. Seperti halnya contoh naktubu, artinya kita sedang atau akan menulis. Yang berikutnya, kemasukan awalan huruf ya. Seperti halnya contoh yaktubu, dia laki-laki sedang atau akan menulis. Contoh yang kedua, yaktubani, mereka berdua, dalam hal ini laki-laki atau perempuan, sedang atau akan menulis. Contoh berikutnya untuk kemasukan awalan huruf ya, yaktubuna, mereka dalam hal ini menunjukkan laki-laki sedang atau akan menulis. Yang berikutnya anak-anak, kemasukan awalan huruf ta. Contohnya taktubu, artinya kamu laki-laki atau dia perempuan
sedang atau akan menulis. Yang kedua, taktubani. Kamu berdua atau laki-laki, perempuan sedang atau akan menulis. Contoh berikutnya, taktubuna. Artinya kalian atau laki-laki sedang atau akan menulis. Tanda fi'il yang kedua atau tanda fi'il mudhari yang kedua adalah bisa kita pastikan kemasukan huruf sin, saufa, lan, an, in, lam, ma, dan la. Yang pertama, kemasukan huruf sin. Sin sendiri hanya mempunyai makna jika digabung dengan fi'il mudhari yang artinya adalah akan. Tetapi akan dalam artian dalam jangka waktu yang singkat. Seperti halnya contoh sa'adhabu ilal madrasati, maka mempunyai arti saya akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, kemasukan huruf saufa. Huruf saufa juga hanya mempunyai makna jika digabung dengan fi'il mudhari yang artinya adalah akan. Tetapi dalam jangka waktu yang masih sangat lama dan belum bisa ditentukan kapan waktunya. Saufa ini kebalikan dari sin. Seperti halnya contoh, wa anna sa'yahu saufa yura. Artinya bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang berikutnya, kemasukan lan. Lan mempunyai arti tidak akan. Kalimat ini juga hanya masuk pada fi'il mudhari. Seperti halnya contoh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya kalian tidak akan mendapatkan kebajikan atau kesempurnaan sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang berikutnya adalah kemasukan an. Kalimat ini menjadi fi'il, kata kerja sesudahnya mempunyai amal seperti isim atau kata benda. Maka bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, atau posisi apapun yang biasa ditempati oleh isim. Karena jika fi'il sudah kemasukan an, maka dia dinamakan masdar muawwal. Contohnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang berikutnya, kemasukan lam. Lam adalah kalimat huruf yang mempunyai arti belum. Seperti halnya contoh, lam adhab ila suqi. Saya belum berangkat ke pasar. Yang berikutnya, kemasukan menafiyah. Menafiyah adalah sebutan kalimat yang berfungsi untuk merubah kalimat positif menjadi negatif, yang berarti mempunyai arti tidak. Contohnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Yang berikutnya, lamut taukid. Lam taukid adalah lam yang berfungsi untuk meyakinkan sebuah kata. Biasanya mempunyai arti benar-benar atau amat atau sangat. Contohnya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Nabi Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf benar-benar menyedihkan. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ingat, bahasa Arab itu mudah. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.